Just nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya full subtiller One Piece chapter 1186 sudah dihidangkan oleh para leaker. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya, geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece chapter 1186 mendapatkan judul Once More, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti sekali lagi. One Piece kembali mendapatkan jatah cover request, di mana kali ini Oda menggambarkan Loki muda yang sedang menggambar Ida. One Piece chapter 1186 diawali dengan melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Brook benar-benar tak habis thinking saat melihat apa yang saat ini telah terjadi di hadapannya. Brook menyadari sesuatu, wajah dan pedang milik Putri Shuri berlumuran darah. Ditambah saat ini dia berada tepat di depan tubuh dari Raja Ruven yang tergeletak. Sehingga Brook menyimpulkan jika Shuri lah yang telah melakukan semua kegilaan ini pada sosok yang sudah dia anggap sebagai Aniki. Brook menghampiri Ruven yang tergeletak, memeriksanya, dan ternyata Raja Ruven sudah meninggoy. Perasaan Brook campur aduk, dia berteriak, bertanya pada Putri Shuri apa yang sudah dia lakukan pada ayahnya sendiri. Gunko yang masih berada dalam efek domi reversi milik Imu berkata dengan dingin, dia membunuh Raja Ruven untuk menghentikan perang di kerajaan Esperia. Brook semakin marah, dia langsung menyerang Shuri, tapi serangan Brook itu bisa dibaca dengan sangat mudah. Yap, seperti apa yang dikatakan oleh Brook di chapter 1185, Shuri seperti bisa melihat masa depan. Itulah kenapa serangan Brook bisa dengan mudah dibaca, karena tanpa Shuri sadari, dia memiliki Ken Bunsoku Haki yang kuat. Kini Shuri menginjak kepala Brook, persis seperti apa yang terjadi ketika di Elbaf. Shuri mengungkapkan kepada Brook bahwa Raja selama ini telah berbohong kepada kerajaan Esperia. Pemerintah dunia sebenarnya tidak meminta 1000 budak. Mereka menginginkan sang raja menyerahkan Shuri kepada mereka. Selain itu, Shuri juga mengatakan jika Ruven bukanlah ayahnya, karena yang saat ini sedang duduk di atas singgasana adalah ayah kandungnya. Yap, ayah kandung Shuri adalah seorang kesatria dewa dengan nama Manmeyer Growlo, pria yang merokok di chapter sebelumnya, dan dia memiliki mata yang berbeda warna seperti Shuri. Plot twist yang sangat membagongkan. Pantas saja cerita tentang kelahiran dari Shuri di chapter sebelumnya terdengar sangat janggal. Ceritanya berawal dari satu kapal milik Tenryubitot yang terdampar di kerajaan Esperia. Candle yang tidak kuat dengan kelakuan si Tenryubito itu jatuh sakit hingga berbulan-bulan. Ketika Pangeran Ruven diangkat menjadi Raja Esperia, berbarengan dengan kesembuhan dari Candle, Ruven menikahinya, dan tak berselang lama, Shuri pun lahir. Ternyata saat Candle jatuh sakit, dia sudah mengandung. Mentalnya tertekan karena dia dihamili oleh sosok Tenryubitot yang saat itu terdampar di kerajaan Esperia, yang tak lain adalah bangsat Manmeyer Growlo. Kesatria dewa memang sering sekali berlayar keluar dari Merijoa. Mereka mencari negara yang belum berafiliasi dengan pemerintah dunia dan meminta mereka untuk bergabung agar mereka mendapatkan upeti. Dan jika negara tersebut tidak mau bergabung dengan pemerintah dunia, maka negeri tersebut akan dijadikan sebagai tempat diadakannya kompetisi berburu warga lokal dan berakhir dihancurkan. Dan side quest mereka saat mencari negeri tersebut adalah tebar benih, sama seperti apa yang dilakukan oleh Garling saat di Pulau Cat Valley. Growlo akhirnya buka suara. Dia menceritakan semuanya pada Brook, termasuk status sebagai seorang kesatria dewa. Manmeyer Growlo mengatakan bahwa dia masih mengingat Brook karena dulu ada seorang bocah berambut afro di antara para pelayan Candle. Namun Brook tidak mengenali Growlo karena saat Growlo berada di kerajaan Esperia, Brook tidak pernah diizinkan mendekatinya.
Dia juga mengatakan jika sosok yang saat ini sedang dihadapi oleh Brook bukanlah Shuri, melainkan Manmeyer Kunko. Shuri kemudian menusukkan pedangnya menembus kepala Brook mengenakan teknik Gavotte Bond and Avan, teknik yang sama yang digunakan Brook di masa kini. Setelah itu, Shuri meninggalkan kastil bersama ayah kandungnya. Para prajurit kemudian menolong Brook, dan beberapa waktu kemudian dia sadar kembali. Salah satu prajurit menjelaskan bahwa pembuluh darah utama dan batang otak Brook sama sekali tidak terkena saat pedang itu menembus kepalanya. Ketika prajurit tersebut memberitahu bahwa Raja Ruven telah tewas, Brook menangis dalam ketakutan dan keputusasaan. Brook selamat, tetapi trauma yang dialaminya begitu parah sehingga dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah mimpi. Selain itu, bekas tikaman Kunko tersebut menjadi luka permanen pada dahi Brook yang bisa kita lihat pada timeline sekarang. Flashback berakhir dan adegan kembali ke masa kini. Brook menjelaskan kepada rekan-rekannya bahwa pada saat itu mereka bahkan belum mengetahui tentang keberadaan buah iblis. Selama ini Brook selalu menganggap apa yang ia lihat, yaitu kematian sang raja dan sosok Kunko yang tampak seperti iblis itu sendiri, hanyalah halusinasi yang meninggalkan trauma mendalam sepanjang hidupnya. Kini sambil menitihkan air mata, Brook bertanya-tanya apakah dia bisa mempercayai Putri Shuri sekali lagi. Scene kembali ke pertarungan Imu melawan Loki. Imu mulai membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di 800 tahun yang lalu di bagian akhir chapter. Imu mengatakan bahwa tindakan menyelamatkan anak-anaklah yang menyebabkan kekalahan para raksasa di 800 tahun yang lalu, dan sekarang sejarah itu akan kembali terulang. Di akhir chapter, Luffy tiba di medan pertempuran tempat Imu dan Loki bertarung dan meninju wajah Imu, mirip dengan bagaimana dia meninju Carlos di Sabaody. Dalam double spread penutup chapter yang sangat epik, Luffy muncul di belakang Loki dan langsung menghantam wajah Imu dengan tinjunya. Keluar dari Elbaf, bajigur, teriak Luffy. Luffy berada dalam mode biasa. Dia melapisi tinjunya itu dengan armamen Haki dan juga Advance Conqueror Haki. Biasanya ketika Luffy kembali untuk menyelamatkan aliansinya dan mengambil alih pertarungan sepenuhnya, karakter yang sebelumnya bertarung akan tersisih dari medan perang. Contohnya seperti Lau melawan Doflamingo atau Yamato melawan Kaido. Namun kali ini berbeda, Luffy akan bertarung bersama Loki yang masih mampu bertarung dan bahkan belum menggunakan kartu as terkuatnya. Jika Loki benar-benar memperlihatkan wujud hybridnya nanti, hype-nya bakal benar-benar gila. Tinju dari Luffy ini adalah serangan kedua di Elbaf yang berhasil mendarat tepat di tubuh Imu setelah sebelumnya serangan Loki berhasil mementalkannya hingga ke pohon Adam dan membuat kepalanya berdarah. Meskipun begitu, hal ini tidak langsung membuat kesimpulan jika Luffy akan mampu mengalahkan Imu di Elbaf. Imu masih terlalu kuat bagi Luffy untuk saat ini, melihat bagaimana Loki sangat kesulitan ketika bertarung melawan Imu. Mungkin gabungan kekuatan Luffy dan Loki bisa sedikit mengimbangi Imu, namun Oda memunculkan Imu di Elbaf sebagai perkenalan untuk Luffy, untuk memberitahunya jika masih ada entitas yang jauh lebih kuat darinya. Dan hanya satu yang dapat menghentikan Imu mengobrak-abrik Elbaf, time limit. Sepertinya ada batas waktu Imu bisa turun gunung langsung dari Merijoa. Mengingat Somers dan Killingham yang terlihat sangat terburu-buru untuk membawa anak-anak Elbaf berlayar pergi menuju ke Merijoa, Somers meminta Killingham untuk membawa anak-anak itu menaiki kapal dalam waktu 10 menit. 10 menit. Itulah waktu yang masih bisa digunakan oleh Imu untuk bertarung di Elbaf. Itu artinya kita akan bisa melihat pertarungan epik antara Luffy dan Loki melawan Imu hanya dalam waktu 10 menit saja, dan sepertinya kita akan bisa melihat bagaimana Imu mendominasi dalam pertarungan tersebut. Pada akhir One Piece chapter 1186, Oda Sensei tidak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan
One Piece tidak libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek terus videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.